dia berteriak minta tolong keluar. Kok dia bercermin lagi, itu kaget. Ternyata yang separuh itu badannya ular. Badannya itu ular besar sekali ularnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mengulas Misteri. Kali ini saya kedatangan narasumber lagi, masih orang yang sama, yaitu Kang Dani dari daerah Solemo. Ini dia mau bercerita tentang pengalaman hidup dia sama temannya, dan temannya itu dibikin wadal. Wadal itu istilahnya tumbal pesugihan. Oke, selamat sore Kang Dani. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini teman-teman ya, saya akan mengulas misteri lagi, yang cerita-cerita yang pernah saya alami dulu waktunya masih di Jawa, di daerah Banyuwangi sana. Daerah sana kan terkenal dengan istilahnya orang-orang sakti ya, karena daerah kami kan dekat dengan daerah Purwo, batas pantai selatan. Ya, di situ saya punya teman, seorang perempuan ya, seorang perempuan. Alkisah itu dia kan petani yang pekerjaannya itu selalu ikut bercocok tanam padi. Selalu ikut bercocok tanam padi kesana kemari. Akhirnya pada suatu waktu dia selesai pulang dari sawah. Dia mandinya itu di sungai. Sungainya kan besar, panjang. Setelah dia mandi di sungai itu, mencucinya juga di situ, mandi di situ, karena banyak temannya. Tapi pulang dari sawah, langsung pas waktu itu pas tengah hari, dia pulang ke rumahnya. Setelah pulang, ganti baju, menyisir rambutnya, akhirnya terus pakai bedak, dia bercermin itu di lemari yang di Jawa dulu kan lemari kecil tapi cerminnya besar. Setelah bercermin itu, pertama biasa sambil bedaan. Ketika dia ambil bedak atau apa itu, bedak lagi, dia bercermin lagi. Kaget seketika itu, kaget, kok saya kelihatan cantik, kan dilihatnya kan di muka saja, kelihatan cantik, kok lain, saya ternyata kok lain. Itu ceritanya dulu. Setelah dia melihat sebatas pusar ini, dia berteriak minta tolong keluar. Kok dia bercermin lagi, itu kaget. Ternyata yang separuh itu badannya ular. Badannya itu ular besar sekali ularnya. Kagetnya dia itu, kenapa kok batas badan saya itu yang separuh manusia, separuh ular. Setelah percek, banyak tetangga yang berlari ke situ untuk menolong dia, tapi dilihatnya itu enggak ada masalah apa-apa, cuman dia itu ketakutan di pojokan kamar itu, ketakutan sambil nunjuk-nunjuk di cermin tadi. Dia melihat itu bahwa sosoknya itu masih ular sama separuhnya badannya dia itu. Tapi orang lain tidak melihat, Kang ya? Tidak melihat. Wujud aslinya tetap manusia. Iya, tapi wujud aslinya dia melihat di cermin badannya separuh ular. Ya. Setelah itu dipanggilkan orang tua, orang pintar di daerah situ, daerah tempat tinggal saya. Dia melihat juga ternyata
si teman saya tadi itu memang betul badannya itu separuh ular itu ya. Bahkan sempat mau diterekam itu tadi yang orang tua yang pintar tadi ya. Setelah ditanya ternyata ini ular tadi itu sejenis blorong ya. Ternyata dia itu ke sungai tadi itu mau minum ya. Itu kira-kira blorong itu ada yang menyuruh atau memang bertempat tinggal di sungai situ kan? Ada yang punya itu kan? Ada yang punya ya, dia itu kan berkeliling itu kayaknya itu disuruh untuk mencari mangsa begitu. Mencari mangsa ya, untuk menjadikan tumbalnya dia tuh. Iya. Terus berselang itu ditanya, ternyata memang dia punya tuan, punya majikan itu orang-orang daerah situ juga, dan orang itu memang luar biasa kekayaannya ya. Memang kaya dia. Itu pengusaha yang nomor 1 di daerah situ Kang ya? Iya, pengusaha yang ada di situ. Itu kira-kira usahanya apa itu Kang? Kalau usahanya banyak Kang, karena truknya itu, mobilnya itu ada 6 truk. Dan pada waktu itu ya kalau orang sudah punya begitu itu memang luar biasa kan. Sudah termasuk orang-orang yang ya luar biasa kan. Nah, sampean melihatnya itu dia orangnya biasa-biasa atau sudah memang kaya begitu Kang? Dulu sampean melihatnya awal mulanya? Kalau dulu ya biasa-biasa kan. Biasa-biasa ya. Cuman terus sejalan waktu mungkin karena usahanya juga ada yang dorong, ada yang dongkrak, akhirnya terus langsung. Itu kan pemborong jeruk, semangka, itu kelapa. Oke. Yang disetor itu lintas daerah kayak Surabaya, Jakarta, Bali gitu. Terus si orang tua tadi ini akhirnya menanyai si temanku tadi yang perempuan. Terus berselang waktu itu kejadiannya sekitar berjalan satu bulan. 1 bulan dia sudah agak sembuh dari traumanya tadi. Akhirnya terus malam itu dia didatangi lagi sesosok perempuan yang badannya ular tadi itu. Dia ceritanya itu mau diajak, tapi dibilang itu perempuan cantik sekali, diajak mau naik delman. Iya. Naik delman diajak, nggak tahu kemana, jalan-jalan dia bilang gitu. Dia dikasih buah-buahan, pokoknya banyak sekali dia dikasih uang. Akhirnya anak itu nggak mau terus jerit lagi, teriak-teriak lagi itu anak, akhirnya terus berdatangan lagi tetangga-tetangganya kan rumahnya baku dekat gitu kan. Yeah. Akhirnya bingung lagi orang tuanya. Nah, kasihan juga itu anak karena tidak ada bapaknya, tinggal bersama mamanya. Itu kira-kira yang mau dibikin wadal itu perempuan atau laki-laki itu? Yang cewek tadi itu. Yang cewek lagi itu. Ya, akhirnya sampai diobatkan kemana-mana kan. Akhirnya kasihan itu anak sampai stres. Sampai linglung. Karena itu tadi mungkin traumanya atau kan sering diganggu terus kan. Ya, akhirnya rumahnya itu dijebol papanya semua, dibongkar. Dia pindah daerah gitu. Diajak pindah daerah, kembali ke tempatnya neneknya si anak tersebut. Tapi terus kelanjutannya itu Allahu alam saya tidak tahu karena jauh ya pada desa saya dulu. Tapi kira-kira anaknya sekarang itu masih oleng atau sudah sembuh kan kira-kira?
Kalau saya dengar-dengar itu ya kan masih bagaimana? Kayak anak-anak kurang akal begitu. Kurang akal ya. Iya. Padahal dulu itu rajin sekali tuh anak kan. Rajin sekali. Oh iya, terus ingat saya. Terus dia menikah punya anak. Akhirnya enggak jadi juga, anaknya meninggal. Itu menikah itu dan keadaan dia sehat atau dia kurang sehat? Keadaannya sudah sehat itu. Sudah sehat ya? Ya sudah sehat. Akhirnya terus mungkin ada gangguan lagi itu yang dari yangnya dulu. Akhirnya dia melahirkan punya anak dan anaknya itu meninggal. Dia kembali oleng lagi. Oleng lagi Kang, ya. Kasihan ya. Itu. Ini kisah nyata kan yang dialami oleh pengalamannya sampean di daerah Banyuwangi sana. Mungkin pesan-pesan untuk teman-teman. Jadi pesan-pesannya bagaimana untuk teman-teman pemirsa mengulas misteri? Ya. Pesan-pesan saya, jangan sampai kita kelewatan batas norma kita sebagai manusia. Ala kadarnya lah. Kalau memang kita tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu itu, jangan sampai kita berputus asa terus langsung mencari kesudian. Tidak ada manfaatnya sekali. Bahkan anak-anak keturunan kita itu nanti dia yang akan menanggungnya. Susah mencari rezeki, susah untuk kesana kemari itu. Bahkan itu sudah rezekinya yang anak-anaknya, keturunannya itu sampai 7 turunan itu dia yang nanggung semua itu. Yang nikmati orang tuanya, akhirnya keturunannya itu langsat semua, kere semua. Mudah-mudahan Kang ya, kita dijauhkan semua dari sifat-sifat jelek atau yang mengandung unsur pesugihan yang menyimpang dari agama Allah. Jadi kalau pengen kaya, bekerja dan berusaha, takwa kepada Allah, kita sudah dikasih amalan-amalan, pengen rezekinya lancar, membaca bismillah ya fatah ya rozak ya kafi ya goni. Nah itu. Oke sahabat misteri, terima kasih Kang Dani ya, sudah mau berbagi cerita tentang mengulas misteri. Oke para sahabat, kurang lebihnya begitu saja. Bila ada kata-kata kami sama Kang Dani, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.